Siap, langsung ke atas. Monggo Pak. Pokoknya hati-hati di jalan Om, kembali ke rumah dengan selamat. Amin. Sunset terakhir di Laut Flores nih ya, tapi kita udah turun ke arah Laut Sawu nih teman-teman. Nih gini nih teman-teman pelabuhannya. Kita akan berhenti di depan dulu sambil nunggu teman-teman yang lain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Mas Rang. Ada Mas Adi, ada Mas Ega dan Bang Ocan. Tepat jam berapa sekarang? Jam 1 ya? Lihat, setengah 1. Kita mau prepare ke daerah Tanjung Perak. Rencana kita akan ngelakuin penyeberangan Surabaya Sumba atau bisa dibilang Tanjung Perak Waingapu itu di jam 2 atau jam 3 lah ya, nggak tahu. Kita coba gas ke sana dulu. Buat teman-teman udah semua, ada yang kurang, ada yang mau dibeli lagi Mas Adi? Ada Mas, beres paling gua yang gede sih Mas. Aku liter ya? Iya, aku yang gede. Bang Ocan, ada yang mau dibeli lagi? Aman dong. Aman. Mas Ega? Aman Mas. Aman ya? Nggak ada mukanya. Apa? Nggak ada mukanya. Udah iya benar KTP-nya betul. Sebelum lanjut Mas sampai doain kalian dan keluarga selalu sehat, jangan sampai sakit, rezekinya lancar dan dijauhin dari mara bahaya. Semoga video-video Mas Rang bisa menginspirasi kalian, minimal bisa nemenin kalian buat makan, ngopi ataupun lagi ngudut. Kita langsung aja yuk masuk ke dalam videonya, nggak usah lama-lama. Sebelum lanjut Mas Rang pengen bumper dulu. Let's go. Oke teman-teman, kita lanjutin perjalanan menuju ke Tanjung Perak. Ini kurang lebih dari Hotel Mas Rang tuh sekitar 7 kilo atau selama 15 menit. Ini lampu di 2 Mas Rang miring nih, kurang ke kanan nih ya teman-teman ya. Semenjak ganti ban banyak yang berubah nih jadinya. Jadi meeng ke kiri. Di Surabaya kalau tengah malam enak syahdu. Buat teman-teman yang sering nanya Mas Rang jalan sama Gayatri ya, kapan? Jalan sama Gayatri kapan? Nah nih, Mas Rang udah jalan sama Gayatri lagi nih. Tapi kayaknya Den Dimas kemarin ngecat, Mas Rang temenin aku pakai roadsing dong. Oke, jadi Mas Rang pakai roadsing kayaknya di Sumba. Kemungkinan motor Mas Rang dipakai Mas Ega. Iya, Den Dimas slow banget ya kayak gitu ya, bisa minjem motor ya. Caranya gimana ya? Seru juga tuh. Wah, di depan pemerintahan Surabaya nih. Seneng nih Mas Rang ngeliat lampu-lampu kayak gini nih. Apalagi mau 17 Agustusan ya. Wow. DPRD. Hop. Sebentar, nih Mas Rang mau scan dulu dari Mas Ega. Hop. Oke. Yang mana aja, Mas? Iya. Kita maju dulu teman-teman. Nih kita lagi pengecekan tiket teman-teman. Nanti kapal kita itu Dharma Kartika 5, Surabaya, transit Lombok dan tujuan akhir Waingapu. Tujuan akhir Kupang. Oke, 4 orang. Siap tuh jam 1. Nih kita buat motor udah di strapless, tinggal gelang. Ntar di print out. Kita pakai gelang warna kuning. Tuh kapalnya gede ya teman-teman ya. Gokil. Loh, gelang warna kuning. Ntar buat kita pakai selama di kapal, karena ini menentukan tempat tidur atau tempat istirahat selama di kapal teman-teman. Amit Pak. Iya. Nggih. Maaf ya Pak. Oke. Up. Tujuan ke Waingapu.
Pak, nanti izin foto di depan dulu ya Pak. Foto-foto nggak apa-apa. Nah teman-teman, ini adalah kapal yang rencananya kita naikin nih. Waduh, ini VIP nih, VIP nih. Ini kamar kelas nih. Tuh, yang ini kamar kelas, nih setahu Mas Rang VIP nih. Emang deket dengan depan ya. Dharma Kartika 5. Tuh, segede ini. Gila ya. Akhirnya Mas Rang nyobain naik kamu lagi sayang. Kita udah pernah berapa hari ya sama kamu. Kali ini kita balik lagi. Mas Rang buat nyamperin kamu. Yuk, Bang Ochan udah foto-foto. Saatnya kita masuk. Let's go. Siap, langsung ke atas. Monggo Pak. Wai ngapu atas Pak. Siap. Oh, udah banyak tuh. Hop. Ya, sana. Nih Mas Rang udah di lobi Dharma Kartika 5 di sini, ruang makan. Kita masuk dari situ tuh, dari situ juga bisa sebetulnya. Kita kamarnya yang kelas 2. Alhamdulillah. Ini VIP-nya tuh di depan. Ada double bed, ada queen bed. Ini Mas Ega lagi registrasi pakai tiket. Oke, ini barang-barang kita. Wih, kangen naik ini. Seperti biasa, kita mulai dari kafetaria. Sorry kalau flicker ya teman-teman. Ini Mas Rang beli susu jahe. Mas Ega nggak mau? Nggak Mas. Nanti aja. Siap. Oke, habis sebatang-sebatang ngopi-ngopi kita baru explore lah ya. Yuk. Layoutnya masih sama, cuman tulisan kapal motornya mati tuh KM-nya. Selamat malam teman-teman. Ini sepertinya kapal akan mundur ya seperti biasanya karena antrian truk tuh masih cukup panjang. Kalau dilihat tuh masih pada belum masuk. Karena pasti Dharma Lautan Utama nih atau DLU tuh ngutamain truk karena kan bayarannya paling besar ya. Itu di sebelah sana tuh dia Surabaya North Quay ya. Wah, itu enak banget tuh, banyak kapal pesiar masuk jadi kita bisa ngeliat-ngeliat ke dalam. Jadi gini kondisi di pelabuhan Surabaya teman-teman tuh. Ini Mas Rang baru kali ini naik Dharma Lautan Utama atau DLU Dharma Kartika 5 jalan subuh. Ini sekarang tuh sekitar jam berapa ya? Sebentar. Mas Rang cek. Tuh jalan jam 2.18. Wih. Kayak gini teman-teman. Nanti kita muter-muter ya. Kalau udah pagi biar teman-teman tahu kondisi atau update kapal Dharma Kartika 5 menuju Sumba atau Waingapu finish di Kupang tuh seperti apa. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, untuk suasana di dok kafetarianya seperti ini teman-teman. Tuh. Ini biasanya kalau pagi tuh banyak bangku di sini, cuman kok entah kenapa jadi sedikit ya. Jadi banyak lahan kosongnya seperti ini. Dulu tuh banyak bangku kan. Pada foto-foto di lumba-lumba sini gitu. Sekarang sepi banget. Jadi bangku-bangku cuma ada di sana doang. Nah, sekarang kita nih berempat ada di kamar kelas 2 KM Dharma Kartika 5. Tuh. Jadi kalau mau tahu teman-teman nih yang berempat. Wah, injak aja gak matiin. Cowok. Toro. Hop. Ntar malah semut. Hop. Ini ada sih kan? Tadi gua gedein. Nah, ini jadi model kasurnya kayak gini teman-teman. Atas bawah. Tuh, atas bawah. Ada meja, ada kursi duduknya. Tuh. Kayak gini. Ini cocok banget nih buat kalian yang mau ngetrip berempat ke Sumba, pilih kamar kelas 2. Cuman kurangnya nggak ada kamar mandi teman-teman. Kalau di VIP-nya ada kamar mandi kayak gitu. Ini ada colokan di sini aman. Terus colokannya bisa 2, ada USB juga di situ. Sama colokannya di depan situ tuh. Dan tiap kamar ada tapi colokan gepeng
Tuh di situ tuh di bawah lampu colokan gepeng kayak gitu sih teman-teman. Nah ini pas banget kita yang paling depan. Tuh tadi kita foto-foto di bawah. Nah, sip. Enaknya di sini tuh dekat air panas, jadi kita tinggal bawa pop mie yang kita beli tadi di Indomaret. Oke, kita mau upload dulu sebentar. Yuk, let's go. Selamat pagi teman-teman. Nih kapal kita udah jalan tadi jam 5 tuh. Dan pagi-pagi kita langsung dikasih sarapan. Ini Mas Ega masih pada tidur. Adi, Bang Ocan, Bang Oc. Tuh, aduh. Langsung datang sarapannya dong. Ini masalahnya belum review kapal ya, tapi it's okay, iya kan, bapak-bapak orang kaya, mama orang kaya, it's okay, but it's okay. Kita makan dulu. Ayo bayi Masrang, nih bayi Masrang, makan dulu bayi Masrang. Nih dia tuh bawa sesuatu kayak topping-toppingan mesti buat makanannya. Tuh kan ngambil dia, buat cabe lah. Idih, kacau. Kalau Masang selalu bawa ini nih buat nemenin. Kerupuk. Selamat makan nonton. Ya, selamat pagi teman-teman. Nih, rutinitas Masrang kalau di kapal. Ngops duls, pada tidur, baru bangun. Mas Adi, dia nggak usah ditanya. Yuk kita cari air panas. Air panas ada di sini nih teman-teman ya. Kopinya beres, sap, tinggal ngerokok. Pemandangannya kan syahdu nih. Oke teman-teman, setelah ngopi-ngopi cantik, ngeliat pemandangan, sebat dua bat, kali ini Masrang di kapal Dharma Kartika 5 tuh pengen ngebahas beberapa hal ya. Terutama buat teman-teman yang udah nonton trip Masrang ke Sumba atau ke Kupang waktu itu sama Mas Ega, mungkin udah tahu ya dalamnya kapal seperti apa. Tapi rencana Masrang update lagi di video ini. Masrang mulai runtutin dulu dari pertama. Yang pertama adalah gimana sih cara pesan tiket kapal DLU atau Dharma Lautan Utama. Itu yang pertama, kalian bisa onlinenya di dlu.co.id. Di situ ada pemesanan tiket, reservasi sebelah kanan. Itu kalian tulis aja. Dan di situ biasanya real time. Ketika memang habis, ketika memang masih ada.
itu kendaraan kamu pilih, terus kamar ada juga kamu pilih, penumpang kamu pilih. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa dari aplikasi, tapi sementara ini baru ada di Android, belum ada di iOS. Jadi buat pengguna iPhone, kemungkinan kalian bisa akses lewat browser, kayak gitu teman-teman. Nah, Mas Rang, di DLU itu ada sistem calo apa enggak sih? Menurut Mas Rang sih nggak ada ya. Karena banyak juga agen-agen yang ada di DLU. Jadi kayak di Surabaya itu ada agennya, di Kupang ada, di Waingapu ada, Labuan Bajo juga ada, begitupun seterusnya. Terus Mas Rang, kalau harga gimana? Nah, harga tuh Mas Rang nggak bisa sebutin di video ini, karena kenapa? Harganya mungkin akan update di beberapa tahun ke depan. Jadi mendingan kalian browsing aja, karena di situ harganya juga real time. Jangan sampai Mas Rang sebut angka di video sekarang, tiba-tiba kalian nonton video Mas Rang di tahun depan harganya udah berubah. Jadi lebih baik kalian bisa ngecek sendiri aja. Terus Mas Rang, kalau pemilihan tempat enaknya gimana? Nah, menarik nih. Kalau kalian suka explore keluar-keluar, Mas Rang sih jujur ya, lebih suka ekonomi tidur. Karena kenapa? Ketika Mas Rang ngerokok, tinggal buka pintu, ngerokok, terus tidur lagi. Kurangnya adalah ketika ekonomi tidur, kalian tidur bersama 40 orang, itu yang nggak kalian kenal. Iya, kanan 20, kiri 20. Itu, kalian tidur sama orang yang nggak dikenal. Tapi kalau kalian suka bersosialisasi, itu cocok banget. Buat yang introvert, saran Mas Rang jangan. Yang ketiga, lebih enak mana Mas Rang kalau pilih kelas? Menurut Mas Rang ya, kembali lagi, pilih kelas tuh paling enak ekonomi tidur atau VIP sekalian. Jadi kayak kelas 2, kelas 3 itu menurut Mas Rang nggak rekomen sih, karena fasilitasnya juga kurang gitu. Kayak contoh nih, Mas Rang di kelas 2 nggak ada kamar mandi, colokannya sedikit gitu loh. Jadi yang menurut Mas Rang itu hal-hal yang kayaknya mungkin kamu hindarin bisa ya. Kecuali kamu emang rombongan, itu cocok banget kayak di kelas 2, kelas 3. Coba nih kalian berempat nih sama kayak gini nih, kayak sama kalian lihat Bang Ochan tuh bukan Bang Ochan, Mas Ega bukan Mas Ega. Awkward nggak tuh? Masing-masing naruhnya kan nggak enak kan. Tapi kalau kayak berempat gini nih, pilihannya pas sih. Tapi ya kita nggak ada kamar mandi aja, jadi kamar mandi harus keluar. Beda kalau VIP, kamar mandi bisa di dalam, kayak gitulah. Mendingan ekonomi tidur nggak sih? Harganya murah, toh gampang mau kemana-mananya, kayak gitu. Kemudian Mas Rang, naik kapal DLU ada tips and triknya nggak? Nah, tips and triknya versi Mas Rang adalah kalian tuh nggak bisa gampang turun naik ke motor atau kendaraan kalian yang bawa ke doknya parkiran, tuh nggak bisa sembarangan. Jadi kalian siapin satu tas yang menurut kalian nih kalian akan bawa. Biasanya kalau Mas Rang tuh bawa peralatan mandi sama anduk, kemudian elektronik kayak laptop apa segala macem, itu biar kita nggak usah balik-balik lagi. Intinya bawa barang yang kalian akan gunakan di atas kapal dan nggak usah balik-balik lagi. Jadi barang-barang nggak penting nggak usah dibawa tuh, tinggal aja di parkiran kayak gitu atau di kendaraan kalian. Apalagi ya? Oh, kalian bisa ada kesempatan buat ngambil barang-barang kayak gue ada yang ketinggalan nih, misalkan sendal jepit. Kalian bisa ambil ketika kapal ini sandar. Berarti kan ada Lombok. Kalau kalian mau ke Sumba ya, ada Lombok. Terus iya Lombok doang ya, Lombok doang. Jadi tiap sandar kapal ini bebas akses tuh. Jadi kalian hati-hati jaga barang-barang kalian. Dan sepertinya sebelum berangkat juga kan masih banyak orang luar kayak pedagang-pedagang masuk. Itu pastiin barang-barang kalian dijaga dulu. Kayak gitu sih teman-teman. Apalagi ya? Masih ada tips lagi nggak? Nah, itu Udah semua ya, udah semua ya. Terus di sini juga komplit fasilitasnya, mulai dari cukur rambut, pijet, karaoke, bener. Ada futsal di atas, ada ini nge-gym, komplit kok di sini. Terus air panas, anaknya Dharma Kartika 5 tuh ada air panas, beda sama Rucitra 8. Jadi kalian mungkin boros. Untuk harga jajanan di sini pun itu cukup murah. Jadi kopi 10.000, beda seperti ASDP ataupun Pelni gak? Iya. Di sini lebih murah, lebih worth it lah. Lebih worth it, masuk akal. Kalau kata Bang Ochan, manuk akal. Iya Chan, ini lagi ngedit dia nih, kerja Ci. Jam tayang dia tuh. Bang Och kerja, Bang Och. Cakau. Gitu teman-teman. Nah kayak Mas Ega nih, tips yang kesekian, makanan di DLU tuh nggak bisa semua orang terima. Nggak bisa semua orang terima. Jadi
kalian kalau ngelihat video di minggu lalu tuh, kok ngapain sih Mas Rang, Bang Ocan, terutama Mas Ega, belanja perlengkapan penyedap rasa. Kayak contohnya bon cabe, kalau Mas Rang kerupuk. Karena ya makanan di DLU yang secara dibagikan secara gratis, itu ya rasanya, apa ya bahasa anak kampungnya tuh plain. Wah, plain. Biasa aja rasanya, jadinya kalian butuh penyedap-penyedap kayak kalau kalian yang suka sambal, beli sambal saset. Kalau kalian suka pakai kecap, beli kecap deh tuh. Nah, Mas Ega tuh lebih suka kayak pakai bon cabe, nori, ataupun abon. Itu enak banget. Kalau Mas Rang cuma kerupuk aja sih, apapun suka gitu kan, pemakan segala. Yang agak repot Bang Ocan. Bang Ocan tuh harus makanannya dipresentasiin gitu loh. Waduh. Gimana ya sih? Ayamnya kudu gitu. Plating banget ya. Iya, plating banget dia. Tadi aja kan kita dapat makan ayam kan, sama dia disuwir cuy. Disuwir, jadi ayam suwir. Kayak gitu. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, nanti insya Allah bisa Mas Rang jawab. Makanan udah, ini udah. Habis itu mungkin kita muter-muter kali ya, kita lihat update kapal. Ini kebetulan sepi nih, nggak rame-rame banget di 2025 seperti apa. Yuk. Malam teman-teman, sekarang tepat jam 10 kurang 10. Kita udah pengen masuk pelabuhan Gilimas, Lombok. Jadi kita nggak ke Lembar, ke Gilimas. Tuh tadi lagi habis ditembakin. Nanti kita turun lah ya, kita lihat ya. Wah, ngelihat Om Benny prepare ke Lombok Flores ini sama teman-temannya. Pokoknya hati-hati di jalan Om, kembali ke rumah dengan selamat. Amin. Tuh lihat pakai Nazuma nih motor impiannya Om Benny nih. Habis punya RC, Bravo, Thunder 250, sekarang ke Nazuma. Wah, ini senior-senior yang nggak pernah, umur tuh perkara angka, Chan. Betul. Tetap muda adalah pilihan ini nih. Senior-senior semua nih. Tuh, 65 loh Om. Iya kan tuh perkara angka, 65 perkara angka. Tetap muda adalah pilihan. Kacau. Om, monggo dilanjut prepare-nya. Tuh, banyak barang-barangnya. Silakan Om. Ini adalah suasana di dock paling bawah, deck D. Tuh, ini prepare buat keluar tuh. Ramdornya di depan. Yuk. Porter pada lari tuh. Porter. Tuh. Wih, kayak zombie ya, Dik. Kayak zombie. Porter. Seru teman-teman nih. Aktivitas kita selama di kapal. Yuk. Kita turun. Nah, jadi nih kita mau ya cari udara segar lah. Turun. Ini belum semuanya nih. Tuh. Ya kan? Belum rapet. Kita udah pada turun. Sana. Nah, nih kita lagi santai-santai di sini nyari tukang jajan niatnya. Tapi nggak ketemu. Tuh, jadi kalau kata Mas Adi ini namanya bukan kapal. Tapi kapal. Tuh, betul. Kapal Blok M ya, Di? Ya, betul. Tuh lagi isi bahan bakar tuh sampai 2 mobil. Kalau satu mobilnya aja 1.000, berarti bisa 2.000 ya. Tapi nggak tahu, nanti kita cari tahu lah ya. Nih lagi proses loading out tuh. Truk-truk udah mulai keluar. Biasanya proses kayak gini tuh paling cepat 3 jam. Itu juga paling cepat kalau nggak ada antrian. Ini proses keluar tuh ngantri. Terus belum yang dari parkiran masuk ke dalam. Kok lama teman-teman. Makanya kita di sinilah santai tuh. Sekarang itu jam berapa ya? Kita cek. Hup. Wah, nggak nyala. Setengah 12 ya Mas Ega? Iya, setengah 12 malam. Kemungkinan jam 3 lah ya. Nah, itu juga kalau cepat. Kalau cepat jam 3. Oke, nanti Mas Rang update lagi. Kita belum keliling loh. Nanti ya. Terus ikutin video Mas Rang biar kamu tahu update Dharma Lautan Utama Dharma Kartika 5 di 2025 seperti apa. Yuk, let's go. Kita geser sedikit ke sini. Ini ada 3 truk tangki yang satu tangkinya tuh berisi kapasitasnya 5.000 liter. Berarti kalau tiga-tiganya ini penuh, itu bisa dibilang 1.500 liter MFO ya kalau nggak salah, Marine Fuel Oil. Iya nggak? MFO. Atau nggak ada yang gas juga, tapi Mas nggak tahu bahan bakarnya. Setahu Mas sih kalau kayak gini biasanya ini ya, bahan bakarnya MFO ya, kalau nggak salah. Nah itu sampai 3 loh. Dan ini prosesnya juga lumayan lama. Nggak sebentar teman-teman buat masangnya.
Iya, bener kan, Marine Fuel Oil tuh. Tahu Mas Lang MFO ya. Coba koreksi jika Mas Lang salah, tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang ada di pelayaran, di perkapalan mungkin tahu bahan bakar kayak kapal sebesar ini, DLU ini tuh pakai bahan bakar apa. Setahu Mas Lang cuman MFO sama MGO ya, gas oil, Mas Lang kurang ngerti. Tuh kayak gini teman-teman. In total kalau dari mana? Lombok Gilimas menuju Sumba Waingapu tuh kalau sampai 33 terisi penuh berarti bisa dibilang 1.500 liter. Wow, lumayan tuh. Banyak itu, bukan bahan bakar yang sedikit. Oke, kita lanjut lagi yuk. Kita bahas apa lagi ya? Nah, ini teman-teman kita lagi ngeliat prosesi truk-truk pada keluar di ramdor ini nih, ramdor lipat yang double gini nih. Tuh, enaknya ketika kapal lagi surut, tuh truk-truk tuh tetap bisa keluar. Jadi itu kelebihannya. Jadi nggak mesti nunggu air pasang. Kalau ramdor cuma satu kan harus air pasang baru turun ya. Kalau ramdor lipat nih, dia posisinya naik terus turun. Tuh lihat ya, mobilnya nanjak dulu terus turun. Tapi ya mobil-mobil ceper bakal bahaya nih di sini. Kayak gitu teman-teman. Tuh enaknya kapal-kapal besar kayak gini biasanya menggunakan ramdor kayak gini. Itu total 35 ton edan nih. Cakep ya teman-teman ya. Mas Lang seneng deh teknis-teknis kayak gini. Koreksi jika Mas Lang salah ya teman-teman. Terima kasih. Kita lanjut lagi yuk. Nih, jadi di depan pelabuhan Gilimas tuh banyak yang dagang. Dari buah sampai nasi. Nih Mas Adi beli nasi cumi sama nasi ayam 10 ribuan. Tuh. Wih. Itu apel enggak 15.000 apel. Iya Ibu, nasi aja. 40 ya, Bu? Siap. Terima kasih. Yuk teman-teman. Kita jalan lagi. Beli seliter di Aqua ya. Gitu. Kita lanjut lagi, seru ya, rame ya teman-teman ya. Ih. Kayak kita turun di mana gitu. Jadi seru aja ya kita kalau turun dari kapal, rokok kalian habis, kalian bisa turun nih di Gilimas, jalan sedikit. Tuh ketemu banyak tukang jajan, mulai dari nasi, rokok, minuman, pentol. Banyak sih gitu. Yuk kita balik lagi ke Mas Ega dan Bang Ocan. Kita makan-makan dulu. Kita unboxing. Nascum. Tas. Ini tusuk giginya nih, buat tusuk gigi. Ini kudu gini megangnya nih emang. Can nitip tarikin dah Can. Bukan, tarikin aja. Nah, ini cakau 10.000 teman-teman. Tuh. Selamat makan. Asli ya, ini enak coy. Cuminya dapat 4 dan gurih. 10.000 aja. Selamat makan. Oke teman-teman, jadi kalau kita jadi penumpang, kita masuk dari sini tuh langsung ke atas lewat sini tuh, bukan jalur motor, jadi kita bisa langsung ketemu resepsionis untuk kalau yang kalian ngambil kamar ya, kelas 1 VIP, kelas 2, kelas 3 biasanya akan registrasi atau check-in dulu di resepsionisnya. Kecuali ekonomi tidur, ekonomi duduk itu langsung aja cari posisi kayak gitu. Oke, nah tuh kan. Dan ini pintu ketika kapal berjalan dikunci. Jadi kita nggak sembarangan bisa parkiran ataupun langsung masuk ke lobby itu nggak boleh. Nah, kalian akan registrasi di sini. Buat ekonomi tidur kalian bisa ke atas, ekonomi duduk juga di atas. Nah, untuk kamar kelas, ini kalian bisa ke sini. Untuk VIP kalian naik dulu 1, langsung ke kanan. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut yuk masuk ke dalam. Selamat pagi teman-teman. Mohon maaf anginnya kenceng banget ya. Ini Mas Lang lagi ada di dok paling atas. Udah melintasi laut ini nih. Pengen menuju Sumba, di bawahnya menuju Flores ya. Apa Pulau Komodo. Nih kita udah di daerah sini. Ya kemungkinan nanti malam kita baru sampai nih teman-teman. Jadi Mas Lang akan ngupdate ke teman-teman. Nih dari dok paling atas. Jadi kondisinya sekarang seperti ini. Ada lapangan futsal dan lapangan bermain. Kita lihat ke sana yuk. Nanti Mas Lang akan kasih tahu ke teman-teman kondisi di 2025 kapal Dharma Kartika Dharma Kartika 5 tuh seperti apa nih
sayang banget ya teman-teman ya, jaringnya udah pada brodol. Ini buat futsal, lapangan futsal tuh. Sayang banget pada copot gara-gara angin. Tuh. Butuh permajaan lagi. Tuh kayak gini teman-teman. Dan di sini ada tempat bermain anak-anak. Ini free. Ini bisa dipakai siapa aja. Ini bisa kalian pakai. Kalau kalian punya anak kecil, kalian ajak main ke sini. Tapi anaknya sore-sore. Nah, kalau di galangan atas tuh seperti ini aja teman-teman. Tuh. Mohon maaf banget kalau anginnya kencang ya. Tuh, ini area terbatas, dilarang masuk. Nah, kalau dari sini kayak gini nih. Tuh. Tempat bermainnya. Jadi di atas tuh cuman bisa buat nongkrong-nongkrong. Nggak banyak aktivitas karena anginnya kencang banget kalau buat di atas. Beda kayak kapal-kapal yang lain buat Kartika 5 seperti ini. Kita mulai turun ke bawah yuk. Kita lihat di lantai bawah dari sini tuh ada kafe dan ekonomi duduk. Yuk. Nah, teman-teman, kita mau turun ke bawah. Ini kita mau dari kiri ataupun dari kanan sama aja ya. Jadi Mas ngambil salah satu aja. Ini kita ke kafe yang ada di lantai bawahnya. Suasananya seperti ini. Tuh, kalau pagi-pagi emang banyak yang nongkrong. Wih, seru ya. Banyak yang pesan kopi. Dan harganya menurut Mas Rang murah. Valuable lah sambil lihat pemandangan ke belakang. Jadi kalau kalian mau tahu ada tulisan Dharma Kartika 5 ya di belakang ini dekat kafe. Habis itu kita turun ke ekonomi duduk. Nah, pas banget dari atas ini nih, di bawahnya langsung ekonomi duduk. Kita lihat yuk di dalamnya kayak gimana. Hup. Di sebelah kanan nih, oh langsung lift bisa ke bawah. Nah, kita masuk nih kelas ekonomi duduk. Ini anginnya udah dikit nih teman-teman. Hup. Nah, di kelas ekonomi duduk kayak gini nih. Tuh. Di sini lebih dingin dan kamar mandinya lebih enak, ada air panasnya dan WC-nya jongkok. Kita lihat WC-nya nanti ya. Nah, ini kelas ekonomi duduk dan kalau ada stage panggung-panggung tuh ya di depan sana. Nah, jadi banyak yang tidur-tidur di sini nih teman-teman. Dan ini ruangan yang salah satu menurut Mas Rang paling adem. Kalau kalian mau mandi nih, kalian bisa mandi di WC-nya ekonomi duduk. Nih, toiletnya kayak gini dan di sini shower mandi, toilet jongkok. Tuh. Jadi ini air panas, enak banget. Mas Rang kalau mandi di sini. The best. Jadi ingetin ya, di ekonomi duduk tuh ada kamar mandi, enak banget buat mandi. Yuk kita lanjut. Setelah dari ekonomi duduk, kita turun ke lantai bawah lagi. Ini ada ekonomi tidur dan ruangan para driver. Ini keluarnya sama-sama aja kok. Nah, kayak gini teman-teman. Tuh, seru. Ya, permisi. Nah, ini di lantai bawah ini tempatnya ekonomi tidur. Jadi kalian bisa ke sana sama VIP. Yuk, nih sebelah kanan Mas Rang ekonomi tidur nih. Biasanya 40 bed atas bawah itu buat ekonomi tidur. Ya, permisi. Kita lurus terus yuk. Ya, permisi. Nah, di sini ruangan VIP kalau kalian masuk terus lanjut ke kiri, teman-teman. Tuh VIP room ada di sini, kelas 1, kelas 2, kelas 1. Tuh. VIP dari 6 sampai 16, kamar kelas 2 dari 231 sampai 354. 4 kamar. Ini juga 3 kamar. Tuh, dalam sini. Kita geser ke sana yuk. Nah, ekonomi tidur tadi tembusnya di sini. Ini kelas ekonomi tidur ada 40 bed. Tuh banyak tuh. Ini sesuai dengan tujuannya. Nih Mas Rang masukin ya. Kalau kalian pengen tahu ekonomi tidur tuh ada di video Mas Rang sebelumnya. Nah, misalkan ini nih. Ini ada kelasnya nih. Tuh kayak turun di Waingapu di sini. Ya, permisi Pak. Nah, nih Waingapu juga. Terus yang ke Lombok, lembar apa? Itu ada juga nama-nama kamarnya. Tuh, ruang pengemudi teman-teman. Ini juga ruang pengemudi. Tuh jadi dibagi ya.
Kayak gitu. Yuk kita balik lagi ke sana. Nah, di sini ada ruangan podcast. Sebelum kita ke bawah, itu di bawah ada kelas 1, kelas 2. Di sini ada ruangan podcast dan update-nya seperti ini ya teman-teman. Dan ini ada ruangan bermain khusus anak-anak tapi yang versi indoornya. Versi indoornya di sana ada tempat nge-gym. Ya di sini tempat kayak santainya lah. Kita maju dulu ya ke sana yuk. Tuh, jadi kalian bisa ngecas di sini nih teman-teman. Nah, update di 2025 seperti ini untuk Dharma Kartika 5. Untuk kalian ngecharge kalian bisa di sini. Itu biasanya ada kunci yang kalian bisa minta ke resepsionis. Nah, untuk ruangan nge-gymnya ada di belakang sini teman-teman. Ini ada smoking area, ruangan merokok di sini, dan ini ruangan buat nge-gym. Hup. Nah, ada fasilitas ini teman-teman. Tuh, fasilitas yang bisa kamu pakai buat sekedar olahraga. Tuh. Ada kayak apa sih namanya ya, sepeda-sepedahan gitu 2 biji sama angkat beban. Tuh bisa lihat pemandangannya laut. Tuh ada base banget ya, enak ya. Kita geser ke sana, itu ruangan dikunci tapi itu langsung menuju ke ekonomi tidur juga buat supir. Ada di bawah, kita bisa main ke belakangnya. Yuk kita balik lagi. Nah, buat yang difabel kalian nggak mesti takut ya. Jadi di sini juga ada lift. Itu dari mulai ke deck 5 paling atas, deck 4 atau deck A, deck 3, deck B, lantai 2, deck C, lantai 1, deck D tuh. Sampai ke parkiran tuh ada semua. Jadi kalau buat yang difabel, ini kalian bisa menggunakan lift ini nih. Tuh, yang pertama ada mini futsal, kafetaria, ruang bermain anak, area santai, berjemur. Nah, lantai 5 ada ruang duduk ekonomi. Lantai 4 ada kamar kelas VIP, sesuai kan? Kelas 1, kelas 2, area podcast yang di depan tadi. Ruang bermain anak, ruang pengemudi, ruang tidur ekonomi, fitness, dan ruang merokok. Nah, kita masuk ke lantai 3 yang bawah nih. Yuk. Nih, yang bawah. Tuh. Kemudian lantai 2 dan lantai 1 ada kendaraan-kendaraan besar. Let's go. Nah, dari ruangan ini, dari lantai ini kita turun. Nah, ini turun ke lantai kelas 1, kelas 2 yang isinya 4 orang atau 8 orang. Yang seperti yang sudah-sudah ya, di bawah ini ada resepsionis. Kita geser ke bagian kanan dulu. Nah, kanan dari resepsionis ini itu ada kafetaria. Kafetarianya tuh kalian bisa jajan makan di sini atau pengambilan kupon buat 3 kali makan, sarapan, makan siang, dan makan malam teman-teman. Nah, di sebelah kiri di sini ada musola. Tuh, di tempat ini sendal untuk wudhunya kalian bisa di sini ya. Ada ruangan merokok, terus barbershop, dan yang terakhir di ujung itu ruangan buat mandi sama karaoke. Nah, di sini sebelah kanan ada ruang baca. Di sini banyak banget buku-bukunya tuh. Baca, di sini ada jajanan lagi, kafetaria. Ada ruangan medis, tangga darurat, kamar mandi pria. Jadi kalau mandi bisa di sini, teman-teman. Kalau masang sih jujur mandinya enak senang di sana. Di sini ada toilet pria dan wanita. Nah, di sini ada kamar kelas 2 yang terakhir di sebelah kiri. Ini ada ruang laktasi buat menyusui dan ruangan karaoke. Nih, tapi biasanya kalau mau minta ruangan ini harus lapor ke resepsionis kayak gitu. Nah, kita buka ke belakang buat kedok pembuangan sampah. Yuk. Nah, kalau kita keluar dari pintu itu, kita lanjut pembuangan sampah. Nah, kalian bisa nongkrong di situ atau nongkrong di sini. Bisa juga di atas. Di sini juga ada tempat nongkrongan yang tembus ke kamar driver atau kamar supir. Enak ya? Kayak gitu. Ini salah satu tempat Mas Rang senang nongkrong di sini atau di situ. Oke, kita lanjut lagi yuk. Nah, kita kembali lagi menuju ke ruangan resepsionis. Ya, seperti tadi Mas Rang bilang, di kiri ada kafetaria. Tuh, restoran Wala Kiri namanya. Sebelah kanan musola. Kita lanjut ke kamar. Nah, kamar-kamar di depan ini adalah kamar kelas 1, kelas 2. Tuh, ada toilet juga di sini untuk charging. Nah, yuk kita masuk ke sana. Seperti yang udah kalian juga udah pernah lihat kan. Kalau Mas Rang masuk ke sini alias ke kamar Mas Rang. Jadi buat teman-teman udah nggak bingung kan sama layoutnya kayak gimana. Yuk kita lanjut.
Oh iya, Mas juga mau kasih tahu kalau di sini kalian siapin termos aja karena kalian bisa ngambil air panas secara gratis. Kita lanjut lagi teman-teman. Let's go. Selamat sore teman-teman. Sekarang itu jam 6 ya, jam 6 lewat 20 kita sunset terakhir di Laut Flores nih ya. Tapi kita udah turun ke arah Laut Sawu nih teman-teman. Lihat ombaknya kencang banget, kalau teman-teman bisa lihat kapalnya sampai kayak gini-gini. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau anginnya kencang banget. Jadi ini Mas Rang update sunset terakhir kita menuju ke Pulau Sumba atau Waingapu. Gambarnya seperti ini. Cantik banget deh, Masya Allah. Tapi ombaknya juga bahaya banget ya. Teman-teman bisa kelihatan nggak? Ini kalau sekitar jam setengah 7-an biasanya awan di atas tuh oranye semua kalau di daerah timur, alias tidak pernah gagal untuk sunsetnya. Tadi Mas Rang habis mandi-mandi, telat selesainya, jadinya mataharinya datang belum. Aduh. Oke, nanti kita prepare turun sekitar ya jam 8 kalau tidak telat alias sesuai jadwal ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di kanannya seperti ini. Tuh kelihatan pulau-pulau Komodo tuh di sebelah sana. Itu Pulau Komodo, Pulau Rinca tuh kalau teman-teman bisa lihat. Kamera Mas Rang sepertinya nggak menangkap untuk sejauh itu ya. Nah kalau di sini udah laut selatan menuju ke Australia. Jadi nggak kelihatan ada daratan, kayak gitu. Oke, Mas Rang lanjut yuk. Ini suasana di dek kapal kayak gini. Let's go. Oke teman-teman, nih kita sekarang saatnya turun. Kita bawa barang-barangnya. Siap. Mas Adi jalan duluan. Lewat kanan aja. Yuk, jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus dicek, double check. Oke. Siap, yuk let's go. Hop. Ganjel aja dulu. Udah, lepas. Hop. Ayo. Oke teman-teman, tepat jam 11 malam kita bisa turun ini. Yuk kita lanjut turun ke arah alun-alun Waingapu ya. Wih, rame banget. Yang dari Jakarta pada touringan kali ini. Hop. Kita lihat yuk, madepin depan kayak gimana. Alhamdulillah, Mas Rang bisa kesini lagi. Seneng. Oke, ini penumpang yang pada pengen ke Kupang nih. Kita lanjut, ambil kanan. Wih. Seru ya. Nih gini nih teman-teman pelabuhannya. Kita akan berhenti di depan dulu sambil nunggu teman-teman yang lain. Tuh, biar teman-teman tahu ya, Pelabuhan Waingapu. Wah, cukup panjang video episode ini ya teman-teman nih. Hihi, seru. Wah, terakhir kapan sih? Tahun lalu ya Mas Rang ya kesini ya? Apa 2 tahun lalu? Belum nyampe deh, belum nyampe 2 tahun ya, setahun lalu ya. Yuk kita maju lagi.
Ih, adem. Nah, kita udah masuk di kota Waingapunya nih teman-teman. Tetap aja sepi-sepi aja ya kota Waingapu. Kayak gini udah. 5 menit lagi atau sekitar 2 kilo menuju Tanto Hotel. Hotel yang pernah kita kunjungi atau nginepin ya waktu itu ya. Ini rencana Mas Rang pengen ke Alfa atau Indomaret dulu buat beli logistik kalau masih buka. Sekarang jam 11 malam. Semoga masih ada yang buka ya. Nah, ini di depan arah menuju alun-alun nih. Oh, ini kota Waingapunya lah Mas Rang nyebutnya karena ada TMBCA atau titik perekonomian atau pusat perekonomian Waingapu ini ada di sini nih teman-teman. Termasuk pusat pemerintahan juga ya. Ini ada ABCA di sebelah kanan. Terus ada Eiger gitu tuh. Tuh. Wih. Kita coba ya, kita ke Alfamart. Tuh kayak yang depan nyala tuh. Wah iya masih buka tuh Alfamartnya. Siap. Nah, kayaknya masih buka deh. Ya, tutup teman-teman. Nih alun-alun nih sebelah kanan nih. Wah, nggak ada warung lagi. Ya udahlah ya. Memang seperti ini Sumba apa adanya. Wah, masih ada nasi goreng itu. Oke, sebentar lagi kita masuk Tanto. Anyway, Mas Rang pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video Mas Rang dari awal sampai akhir tentang perjalanan kita dari Surabaya menuju Waingapu seperti apa. Wah, Mas Rang senang banget sih. Kondisi kapal Dharma Kartika 5 ya seperti itu teman-teman. Jadi harap dimaklumi dan Mas Rang yakin itu jadi lebih baik ya. Nih dia hotel kita. Mas Rang sekali lagi haturkan tara rengkyu. Sehat-sehat buat kalian, jangan sampai sakit, rezekinya lancar dan dijauhin dari mara bahaya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mas Rang pamit, teman-teman yang lain juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.